di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Kalau teman-teman perhatikan, ini sangat kontras dengan statement beliau di hari sebelumnya di saat rapat kabinet. Dengan tegas dia melarang agar tidak lagi diberikan izin dan perpanjangan tamban dan penguasaan hutan. Ini seperti seorang bapak yang sedang memarahi anaknya dan tidak memberikan izin untuk pergi bermain. Tapi 2 jam setelahnya, dia memberikan izin untuk bermain, tapi di tempat yang lain. Statement ini juga seolah memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan bahwa akan ada tempat baru untuk mereka. Mohon bersabar. Dan saya juga berpikir, apakah Pak Presiden Prabowo tidak tahu bahwa hutan di Papua diakui secara global sebagai pusat biodiversitas atau sederhananya keanekaragaman hayati, karena di sana rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan endemik yang tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia. Mungkin saja Pak Presiden tahu, tapi dia tidak menganggap ini penting karena tidak berdampak ekonomi. Pak Presiden selalu mengucapkan pasal 33 ayat 3 di setiap forum. Yang menjadi pertanyaan, apakah perkebunan sawit nantinya akan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan negara ataukah akan dibagikan ke pihak swasta? Karena ketika dibagikan ke pihak swasta, esensi dari ayat 3 pasal 33 itu akan terasa utopis atau tidak lagi diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dan satu lagi asumsi liar saya tentang statement Pak Prabowo ini, mungkin saja Perkapolri kemarin tidak mampu mengalihkan perhatian publik dari bencana Sumatera sehingga Pak Prabowo sendiri yang turun tangan untuk menciptakan kontroversi agar terjadi perdebatan. Dan terakhir, statement ini juga selalu ingin menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera bukan dikarenakan perkebunan sawit dan pemanfaatan hutan, tapi dikarenakan karena cuaca dan curah hujan. Tapi bagaimana menurut teman-teman?